Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode tentang Aryo Saloko. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa ketika Maiso Jenar dan orang yang mirip Maiso Jenar, yang ternyata setelah diketahui Maiso Jenar adalah Kebo Kanigoro, ia mengajak Maiso Jenar meninggalkan ruangan di dalam gua itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Aku tidak tanggung-tanggung dalam perananku, ia meneruskan. Juga terhadap muridmu. Aku telah memaksanya untuk meningkatkan ilmunya dengan cara yang pernah aku tempuh. Cara yang pernah Kakang tempuh, ulang Maiso Jenar dengan iranya. Apakah Kakang pernah bertemu dengan anak itu? Kebo Kanigoro tertawa pendek. Pernah, jawabnya. Aku selalu bertemu dengan anak itu di mana-mana. Karena itu aku banyak mengetahui tentang engkau dan muridmu. Dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk dari Panembahan Ismoyo. Dalam pada itu tiba-tiba Maiso Jenar teringat akan peristiwa-peristiwa yang pernah disaksikan atas muridnya. Maka dibayangkanlah bentuk orang yang pernah melakukan perbuatan-perbuatan aneh di pantai Tegalarang. Seorang yang mempergunakan 6 wajah menyerang muridnya setiap malam berturut-turut. Orang itu bertubuh besar dan kekar. Dan sekarang orang yang berjalan di hadapannya itu pun bertubuh besar dan kekar. Kakang, seru Maiso Jenar saat kemudian. Aku sekarang berani memastikan bahwa Kakang telah menolong muridku untuk suatu loncatan yang tingkatan ilmunya di pantai Tegalarang dengan cara Kakang yang aneh. Terdengar Kebo Kanigoro tertawa pendek, jawabnya. Aku tidak telaten melihat anak itu maju setapak demi setapak. Sejak aku dengar kabar bahwa ayah Handayani meninggal dunia, aku jadi gelisah. Jangan-jangan tak seorang pun yang akan mewarisi dari perguruan Pengging. Karena adik Kebo Kenongo meninggal pula, maka satu-satunya yang ada adalah engkau. Kemudian kau pun menghilang, mati-matian aku mencarimu. Dan akhirnya aku ketemukan kau. Malahan kau telah mempunyai seorang murid yang berbakat baik. Tetapi kau pergunakan cara-cara ayah Pengging sepuh untuk meningkatkan ilmu muridmu. Selangkah kecil demi selangkah kecil. Maka aku pun berusaha membantumu dengan caraku. Kakang, sahut Maiso Jenar. Sudah sewajarnya lah kalau aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Jangan katakan itu, potong Kebo Kanigoro. Kewajibanmu dan kewajibanku dalam hal ini tidak ada bedanya. Juga kali ini terhadap muridmu. Itu aku isikan ilmu dari perguruan Pengging. Berurutan seperti rencana yang akan kau berikan. Hanya caraku berbeda dengan caramu. Mendengar keterangan Kebo Kanigoro, Maiso Jenar berdiam diri. Ia sekarang barangkali setelah mempelajari ilmunya lebih tekun dengan suatu cara yang tidak direncanakannya lebih dahulu, tidak akan lagi mengajari muridnya dengan cara yang pernah dilakukan sebelumnya, di mana muridnya harus menerima pelajaran setingkat demi setingkat
tanpa mengikut sertakan kemampuan daya cipta muridnya itu sendiri. Maisojenar, kata Kebu Kanigoro kemudian, marilah kita melihat muridmu itu berlatih. Aku telah minta kepada seseorang untuk meneternya dan memperbandingkan dengan ilmu perguruan lain. Ilmu perguruan lain, ulang Maisojenar, keheran-heranan. Adakah seseorang di sini dan dari perguruan lain? Akan kau lihat nanti, jawab Kebu Kanigoro. Aku telah melakukan apa saja yang mungkin atas muridmu itu dalam masa pembajaan dirinya. Aku sendiri suatu waktu datang melawannya, dan pada saat lain aku datang sebagai gurunya. Maisojenar, untuk memberinya petunjuk. Kadang-kadang aku hadapkan Aryo Saloko dengan ilmu dari perguruan lain. Maisojenar tidak menjawab lagi. Tiba-tiba saja ia menjadi rindu sekali kepada satu-satunya murid yang telah dibawanya menjelajah daerah-daerah serta mengalami kesukaran lahir dan batin. Dalam hatinya ia mengucapkan terima kasih tak habis-habisnya kepada Kebu Kanigoro yang telah membantu mematangkan ilmu muridnya. Dengan demikian ia mengharap seseorang yang tidak kalah saktinya, Ki Ageng Soro Dipoyono dari Banyu Biru. Setelah Maisojenar mengikuti Kebu Kanigoro menempuh jalan yang berliku-liku, maka sampailah mereka kepada satu gang yang menuju ke dalam sebuah ruang yang agak luas seperti ruang yang dipergunakan untuk mengurung Maisojenar. Dalam pada itu Kebu Kanigoro berbisik, Maisojenar, ingat, muridmu selama ini belum pernah terpisah dari gurunya. Lalu apa yang pernah dilakukan oleh gurunya? Tanya Maisojenar. Melatihnya dan menurunkan segala sifat-sifat keluhuran budi dan kepahlawanan. Gurunya telah mengatakan kepada anak itu bahwa dalam masa-masa yang dekat harus sudah menurunkan api kejantanan dan kesetiaan pada janji seorang satria, supaya api yang menyala di dalam dada angkatan tua itu tidak padam kehabisan minyak. Sebab apabila datang waktunya kita meninggalkan mereka, api itu harus sudah mereka miliki, bahkan harus berkobar lebih hebat dari semula. Maisojenar benar-benar tersentuh hatinya mendengar ucapan itu, karena ia pun tak akan berbuat lain daripada itu. Kakang, tanya Maisojenar pula, tidakkah anak itu mengenal Kakang bukan sebagai gurunya? Tidak, Maisojenar, jawab Kebu Kanigoro. Aku selalu datang padanya apabila ruangan itu sudah mulai gelap. Aku tidak pernah membawa obor yang cukup menerangi ruangan itu. Di samping itu aku jarang-jarang sekali bercakap-cakap dengan anak itu. Aku paksa ia bekerja keras untuk mendalami ilmunya. Nah, sekarang kau pun telah memiliki rambut yang memenuhi mukamu. Aku mengharap bahwa Aryo Saloko tidak sempat membeda-bedakan antara kita. Hanya mungkin aku agak lebih kasar daripadamu. Mungkin ada juga terselip beberapa pertanyaan dalam hatinya, kata Maisojenar kemudian. Karena perbedaan sifat dan cara dari apa yang pernah aku berikan kepadanya. Maisojenar, Kebu Kanigoro meneruskan. Sebelumnya baiklah kita tunggu sampai esok. Lihatlah bagaimana ia berlatih dengan seseorang dari perguruan lain di dalam ruangan itu. Aku sudah menyuruhnya tinggal di situ terus-menerus sampai aku, Maisojenar, membawanya keluar. Bagaimanapun mendesaknya keinginan Maisojenar untuk bertemu dengan muridnya, namun ia harus menyabarkannya sampai esok. Tetapi hari esok itu tidak akan terlalu lama datang. Meskipun demikian, Maisojenar merasa bahwa ia telah menunggu terlalu lama. Agaknya matahari menjadi bertambah malas.
sehingga agak kesiangan terbit. Namun lambat laun terasalah bahwa fajar telah pecah di timur. Selama itu ia mengisi waktunya dengan mendengarkan cerita Kebu Kanigoro tentang muridnya dan tentang peranannya sebagai Maesa Jenar. "Ingat Maesa Jenar," kata Kebu Kanigoro, "kau waktu itu marah pada muridmu karena ia kehilangan jalan. Seharusnya ia dapat berjalan lebih cepat di belakangmu. Karena itulah maka kau kurung muridmu dalam ruangan itu untuk dengan keras berusaha membajakan diri. Ternyata muridmu adalah seorang murid yang patuh. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun kadang-kadang ia berlatih sampai hampir pingsan. Kaulah yang membawa makan dan minumannya. Di samping itu, kau hal yang penting dan seharusnya aku minta maaf kepadamu, bahwa Arya Saloka telah menerima dasar-dasar ilmu khusus perguruan pengging Sosrobirowo." Maesa Jenar terkejut mendengar cerita itu. Karena itu ia bertanya, "Adakah anak sebesar Arya Saloka telah cukup kuat untuk memiliki aji itu?" "Muridmu luar biasa," jawab Kebu Kanigoro. "Memang aku kira akibatnya akan tidak baik kalau kau dalam tingkat sebelum samadhimu memberikan ilmu itu kepadanya. Tapi sekarang tidak. Juga aku merasa tidak. Apalagi ketika aku tunjukkan bagaimana ia harus mengatur pernapasan, memusatkan pikiran dan tenaga, aku jadi yakin bahwa mungkin ia mempunyai bakat lebih baik daripada kita. Nah, sekarang kau telah menyadari kematanganmu. Aku harap engkau lanjutkan dasar-dasar ilmu Sosrobirowo. Meskipun dalam pelaksanaannya barulah dalam tingkat kekuatan lahiriah saja. Itu sudah cukup Kakang selama Maesa Jenar. Sudah terlalu banyak bagi seorang anak-anak sebesar Arya Saloka yang baru berumur lebih kurang 16-17 tahun itu. Bukankah kecuali persiapan jasmaniah diperlukan pula persiapan rohaniah, supaya tidak ada penyalahgunaan di kemudian hari?" Kebu Kanigoro tersenyum mendengar pendapat Maesa Jenar. "Kau benar-benar seorang yang teliti terhadap segala akibat dari suatu perbuatan. Tetapi khusus muridmu itu, aku kira ia telah cukup mempunyai persiapan lahir batin. Mungkin karena pengalaman-pengalaman yang telah serta tekan-tekanan yang dialami dalam usianya yang masih muda, ia menjadi agak terlampau cepat masak." Maesa Jenar mengangguk-anggukkan, membenarkan. Memang pengaruh penghidupan yang dialami sangat terasa pula kematangan jiwa muridnya. Ia dapat berpikir hampir seperti seorang dewasa dengan menanggapi suatu kejadian. Karena itulah maka tiba-tiba timbul pula lah rasa ibanya terhadap Arya Saloka yang seakan-akan telah kehilangan sebagian dari tataran hidupnya, bagian dari masa mudanya. Ketika itu terasalah bahwa pagi telah datang. Obor yang dibawa oleh Kebu Kanigoro telah lama padam. Kemudian mereka melanjutkan menyusur lubang-lubang gua itu, mendekati ruang tempat Arya berlatih. Dari sebuah lubang mereka dapat mengintip ke dalam ruangan itu. Dari sanalah Maesa Jenar itu melihat muridnya. Yang mula-mula mukul dadanya adalah suatu perasaan haru ketika ia melihat Arya Saloka menjadi kurus dan pucat. Tapi kemudian ia tersenyum, juga senyum haru. Di samping Arya Saloka ia melihat seorang pemuda yang gagah, berwajah bening dan berdada bidang. Ia adalah Putut Karangtunggal yang agaknya menemani Arya Saloka. Kalau bukan aku dalam perananku sebagai Maesa Jenar, anak itulah yang membawa makanan untuk Arya, bisik Kebu Kanigoro. Maesa Jenar jadi bergembira ketika ia melihat muridnya bersahabat dengan Putut yang mengepalai para cantrik itu. Mereka berdua mempunyai banyak persamaan,
bisik Kebu Kanigoro lebih lanjut. Keduanya tabah dan penuh semangat. Karena itu mereka tekun berlatih bersama. Berlatih bersama, ulang Maisojena terkejut. Jadi Putut Karangtunggal juga memiliki ilmu yang cukup tinggi. Kebu Kanigoro mengangguk. Aku tidak mengira ia terlalu halus dan sopan. Muridku adalah seorang anak yang biasa hidup dalam pergaulan yang kasar di antara para petani dan nelayan, sambung Maisojena. Kebu Kanigoro tersenyum aneh. Tetapi karena itulah muridmu menjadi seorang anak yang jujur, yang tidak memandang setiap persoalan dengan berbelit-belit, sahut Kebu Kanigoro. Nah, tunggu sebentar, ia melanjutkan. Mereka pasti sedang mempersiapkan diri untuk berlatih bersama. Aku mengizinkan Aryo Saloko melakukan tanpa pengawasanku, dan kepada Putut Karangtunggal aku pun juga berpesan agar tidak mengatakan kepada Aryo Saloko siapakah aku sebenarnya. Maisojena kemudian berdiam diri. Ia memang mengharap untuk menyaksikan muridnya berlatih. Ia ingin mengetahui sampai di mana sekarang tingkat kepandaiannya. Hal itu perlu pula untuk menghilangkan kesan-kesan yang mungkin timbul apabila ia telah kembali kepada anak itu sebagai seorang guru yang pernah diantarai oleh orang lain tanpa setahu anak itu sendiri. Benarlah apa yang dikatakan oleh Kebu Kanigoro. Sesaat kemudian ia melihat Aryo dan Putut Karangtunggal mempersiapkan dirinya untuk memulai dengan latihan-latihan yang berat yang mereka lakukan hampir setiap hari. Melihat langkah Aryo yang sedang pergi ke tengah ruangan itu pun, Maisojena telah merasakan betapa perubahan yang terjadi pada muridnya, sehingga ia semakin keras ingin mengetahui gerakan-gerakan yang akan dilakukan. Kemudian setelah mereka masing-masing bersiap, maka latihan itu pun dibuka dengan sebuah serangan yang mengejutkan dari Putut Karangtunggal. Maisojena sendiri menjadi terkejut pula. Ia sama sekali tidak mengira bahwa anak yang halus, sopan, dan sama sekali tidak menunjukkan kekasaran jasmania itu dapat berbuat sedemikian. Tapi apa yang lebih mengejutkan lagi adalah Aryo Saloko. Ia dengan tangkasnya dapat mengelakkan serangan itu. Bahkan dengan suatu gerak yang sangat lincah, ia sudah memulai dengan serangannya. Demikian latihan itu semakin lama menjadi semakin cepat. Selangkah demi selangkah mereka bergeser dari satu titik ke titik yang lain memenuhi ruangan itu. Dalam pada itu terjadilah gelora di dalam dada Maisojena. Ia sama sekali tidak menduga bahwa anak muridnya dapat mencapai tingkat yang sedemikian dalam waktu yang singkat. Perasaan bangga dan gembira berputar-putar di seluruh rongga dadanya.